karya jelek, sejelek-jelek apapun karya pasti ada penikmatnya. Ya. Sebagus-bagus apapun karya pasti ada juga yang benci. Mm-mm. Itu aja sih kalau aku, jalan aja dulu. Halo Sobat Unaja, apa kabar? Bersama saya Ade Oktarino sebagai host podcast Unaja. Nah, kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber, yaitu salah satu entrepreneur muda Kota Jambi di bidang desain. Nah, sangat menarik sih dengarnya. Nanti kita dengerin wawancara kita sama beliau, dan kita juga dengerin perjalanan-perjalanannya selama dia memulai bisnis. Karena memulai bisnis itu juga nggak selancar yang dilihat sekarang, tapi itu menjadi suatu motivasi para sobat Unaja di rumah. Oke, baik, pokoknya masih tetap stay di podcast Unaja. Halo, Mas Iwan, apa kabar? Kabar baik, Iya. alhamdulillah. Nggak kena virus ya? Alhamdulillah enggak lah, jangan sampai. Jangan sampai. Tapi saat ini mungkin masih, tapi saat ini terkena virus dari korban dari wabah inilah Efeknya ya, sih ya, efeknya ya, efeknya ya. efek virusnya kena lah Iya. ya di kita ya. Oke, baik. Nah, Mas Iwan, boleh dong dikenalin nih. Mas Iwan ini kan seorang entrepreneur muda di bidang desain. Dan tadi di backstage kita ngedengerin perjalanannya sangat menarik sekali, ya kan? Dan itu sobat Unaja di rumah boleh dong dibagikan pengalaman itu sebagai motivasi bagi lulusan di Unaja ini akan bisa menjadi entrepreneur seperti Mas Iwan. Nah, sebelum masuk ke sana, kenalin Mas Iwan ini dari mana, marga astralnya gitu kan. Oke, sebelumnya saya kenalin diri dulu, nama saya Iwan, saya dari Rumah Desain. Di sini saya mengerjakan kayak brand identity, terus juga digital marketing. Banyak sih, macam-macam sih dengan yang berbau-bau digital gitu, Pak. Jadi intinya nggak lepas dari komputer ataupun laptop Iya. ya. Berarti dari desain, audio, video, Iya, kemudian digital marketing. iya. Wah, itu. Nah, Mas Iwan, selama Mas Iwan menggeluti eh, usaha, Hmm. pasti dong untuk membangun itu nggak langsung big jadi. Nah, berawalnya dari mana sih terfikirnya kok pengen desain gitu loh? Emang kemarin lulusan mana gitu ya? Kalau lulusan sih, aku dulu sekolahnya teknik mesin, Pak. Nah, Cuman kalau misalnya basically, kalau misalnya di teknik mesin emang ada belajar gambar. oh belajar Cuman gambar. lebih ke gambar-gambar mesin gitu kan. Cuman Heeh. untuk ide-ide kayak bikin-bikin desain-desain gitu baru-baru dari 2010 ke atas gitu sih. Kalau sekolah-sekolah gitu kan dari tahun 2005 udah selesai. Mm, mm. Em, Ibarat kata orang tuh, ada sih kadang-kadang kita tuh merasa di tengah perjalanan kita di pendidikan itu kayak salah jurusan sih kata orang tuh gitu. Oh gitu, ibaratnya terjebak gitu ya? Iya, sekolah tapi nggak nyambung, Pak. Oh, nggak nyambung dengan passionnya gitu Iya, ya? nggak passionnya gitu kan. Misalnya udah jalan berapa semester gini kan, Heeh. tiba-tiba kok aku nggak nyaman ya di sini gitu. Pengen Mau pindah. keluar, mau pindah, kasihan orang tua sudah Iya, mau bayar. pindah kasih orang tua udah biayain dari awal kan gitu kan. Heeh. Sementara udah harus diselesaikan karena udah di Betul. tengah jalan kan. Iya. Balik-balik sudah selesai. Begitu mungkin balik-baliknya ke kesempatan pekerjaan juga kali, Pak. Apa Kalau itu? misalnya kadang-kadang ada nih yang cuman sekolah atau kuliah, cuman kuliah aja, Mm-mm. nggak kerja gitu, Iya. nggak ngedalamin passionnya apa gitu kan. Jadi begitu udah kelar sekolah atau kuliah, nggak tahu mau kemana nih, mau kerja apa. Tapi peluang kerja di luar sana tuh yang misalnya kayak yang aku dapetin nih, tiba-tiba dapatnya di percetakan dulu. Oh, Ya, diawalin itu juga. dapat di situ terus rupanya menikmati gitu kan. Oh, Heeh. kayaknya kerja di bidang ini enak nih gitu. Mm-mm, mm-mm. Keterusan jadinya kebiasaan. Mendalami jadi Iya, jadi kebiasaan. kebiasaan kan. Oke, berarti awalnya itu pas masuk di SMK itu teknik mesin, Mm. itu memang kita sudah di passion desain gitu. Iya, Oh, memang udah menggelutin di desain. udah ada mikirin ke desain gitu. Cuman kan belum belum istilahnya itu belum kayak apa sih kalau orang tuh belum bener-bener arahnya ke situ. Hmm, Karena masih sekolah juga kan, belum ya. bisa harus kata orang tuh nggak
kalau misalnya ngasilin duit pas sekolah tuh nanti fokusnya malah ke duit, sekolahnya nggak selesai kan. Ibaratnya gini lah, mamanya kita kan, kau kuliah mesin ya udahlah mesin aja kan mau jadi perbengkelan atau buat kapal gitu kan. Iya, ujung-ujungnya mikirin situ kan. Takutnya kalau misalnya sekolahnya kayak kayak aku gini, orang-orang kayak kami gini serba salahnya gini Pak, kalau misalnya sekolah pun ngambil S1 terus tamat dapat gelar apa desain visual nih misalnya Iya. gitu kan. Gambar-gambar nanti malah diketawain orang kan. Percuma di sekolah yang tinggi-tinggi ujung-ujungnya gambar-gambar Gambar. juga. Oke, betul. Bagi yang nggak ngerti kan gitu ujung-ujungnya kan. Iya, berarti intinya pas membangun membangun rumah desain ini perjalanannya itu diawali dengan suatu apa ya? Terjebak di dalam, bukan terjebak ya. Pas mau masuk ke cari kerja itu memang mau masuk di dunia percetakan atau memang pas Enggak lagi sih. ada lowongan. Kebetulan yang ada itu bagiannya kayak gitu-gitu gitu Pak. Oh, pas memang ada kesempatan Heeh. buka langsung kita daftarin ke situ. Itu di mana? Daerah mana? Dulu masih sini sih, masih kiblatnya percetakan di Jambi ini sih di Broni Pak. Oh, intinya di daerah pusatnya Broni itu ya, Iya. masuk-masuk di situ. Rata-rata di situ kan. Ya, pas mengawali, pas masuk kita kerja di sana sebagai apa? Gak desain dulu sih, awal-awalnya dulu masih masih apa? Dulu masih zamannya percetakan dulu, belum segede sekarang. Sekarang udah pada mesin semua. Hmm. Dulu zaman-zamannya pahit itu Pak, yang kertas gitu dipotongin hurufnya gitu. Oh Terus iya, nanti dicocolin. ditotolin pakai Iya. sabun. Belajarin dulu Di gitu. mal, Iya, di mal gitu Heeh. kan. Zaman-zamannya pahit lah kata Iya, orang kan. jadi pakai penggaris dibuatlah dibentuk huruf A, Iya. B gitu ya. Dicocolin di pinggir-pinggir panas gitu kan. Heeh. Pokoknya hari panas waktunya Jemur-jemur gitu kan. jemur-jemur kain-kain spanduknya. Pokoknya zaman-zaman itu zaman-zamannya percetakan gak enak lah. Kalau sekarang udah bener-bener enak Iya, kan. betul. Semua serba mesin. Nah, terus ketika masuk di sana akhirnya mendalami desain. Belum kan pastinya? Ada faktor dendam sih Pak sebenarnya. Jadi Jadi mungkin lah ya langsung itu, ha. dulu bosnya dulu Mm-mm. itu nggak mau ngasih ilmunya dulu Pak. Oh. Mungkin dia kalau bosnya nonton sekarang mungkin dia tahu tuh. Ini bukan urusanmu lah. Gini kalau misalnya lihat-lihat yang kayak gini nanti nggak fokus sama kerjaannya katanya. Oh, jadi kan. dibatasin. Iya. Yaudah, Mas Iwannya cukup untuk notolin ini sablon aja. Yang urusan desain-desain atau yang lainnya urusan dia. Iya, gitu. jadi pikirnya tuh wah ini kalau misalnya cuman sebatas ini tiap harinya nggak bakal ngasilin apa-apa juga gitu Ya, kan. itu metode zaman dulu. Jadi istilahnya tuh kayak aku benar-benar ngerasain waktu dibilangin dia kayak gitu tuh kayak wah ilmu tuh mahal gitu. Iya. Nggak sembarang orang bisa dapat ilmunya kayak gini gitu kan, apalagi kayaknya berdasarkan dari finalnya dia kerjain terus turunnya ke kami ke bawah itu kayaknya harus dari dia benar-benar gitu ya. Itu apa sih gitu kan? Belum tahu dulu Pak. Makanan apa sih gitu ya? Iya, kenapa sih sampai mesti aku nggak boleh lihat gitu kan? Apa jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu kan? Atau pakai magic gitu ya? Iya. Ternyata karena mau istilahnya pengembangan diri tadi, coba-coba ngerantau kan, sampai di Batam, pindah ke Batam nih. Di Batam situ baru mulai belajar Pak, baru ketemu teman-teman yang orang-orang desain gitu kan, dikenalin ini programnya kayak gini. Ini programnya kayak gini katanya. Coba dipelajarin, kalau misalnya emang cocok, ini bisa ngasilin duit. Dari situlah mulai belajar desain, kayak bikin undangan gitu kan. Terus nggak berapa lama, sekitar 5 tahun di Batam gitu. Di Batam 5 tahun bergelumut di percetakan. Iya, di percetakan dulu, bener-bener ngedalamin. Kita di bidang desain. Langsung di bidang desainnya kan. Aku balik lagi ke Jambi, aku temuin sama bos yang tadi. Aku mau kerja di sini lagi. Ange-angein lah ya. Iya, aku mau kerjain di sini lagi, tapi nggak di bagian yang dulu, aku mau kerja di bagian desain. Cuman mau nunjukin skill aku tadi. Sebenarnya. Iya, sebenarnya. Kalau nggak salah cuma sebulan sih Pak. Cuma sebulan, cuman untuk nyombongin diri tadi kan. Udah itu udah beres. Udah ngerasa bagus ya gitu loh kan. Iya, istilahnya tuh apa yang selama ini aku tahan itu udah lepas gitu ya. Ibaratnya kayak nampar gitu ya. Iya, yang selama ini disembunyiin dari aku udah punya nih. Bahkan aku rasa lebih dari dia kan. Berarti gitu kan. selama di Medan itu setiap tidur terbawa terus gitu loh. Kapan ya aku mau temuin si bapak itu? Aku jadinya kayak orang penendam gitu. Tapi bagusnya sih kalau misalnya aku bilang sih, aku dendamnya untuk di bagian
pengalaman kerjanya. Ya, itu yang memotivasi diri Iya, kita motivasi diri. untuk memang mencapai titik yang memang kita inginin. Iya. Ya nggak? Oke. Nah, terus sudah 5 tahun di sana di Batam, balik lagi. Terus selanjutnya langsung ngebuat rumah desain atau bagaimana? Rumah desain ini proyeknya freelance sih, tadinya masih kerja di percetakan juga 2010 startnya. Sama si ini juga sih, sama waktu itu masih kerja di partnernya Unaja juga sih Pak, Apa itu? si Virgo. Oh, si Virgo. Iya, itu kan aku desainnya Iya, Virgo iya, juga. iya. Sambilan kerja di sana, sambilan jalanin freelance rumah desain gitu. Istilahnya job-job yang kalau misalnya dari Virgo kan memang khusus Jambi punya. Oh iya, betul. Betul-betul dari Jambi, karena aku nggak ngambil konsumen dari Jambi. Karena maaf kata tuh, kalau misalnya Jambi tuh nggak bener-bener, nggak banyak orang yang paham tentang brand Pak. Iya. Soalnya kalau misalnya kita ceritain masalah brand, pandangan untuk orang-orang yang belum paham, jadinya kayak ya apa sih, cuman merek gitu kan. Iya, cuman logo gitu. Iya, cuma logo gitu, masa mahal gitu Iya, kan. Padahal yang kita perhitungkan dari estetika, iya, artistiknya, dari ide pengerjaannya, ide pengerjaan, artinya, pewarnaan, ya kan. terus gimana brandnya itu bisa ngejual produk dia gitu, bisa ngangkat Betul. produk dia kan. Jadi aku mikirnya kalau misalnya aku jual sekarang untuk orang di Jambi kayaknya belum lah gitu. Nah, aku mesti jual ke luar Sumatera, di Jawa atau di Kalimantan Karena gitu. mindsetnya masih belum. Iya. Nah, dari situ karena aku pikir aku nggak mungkin ngejangkau Jawa sama Kalimantan apa gimana dengan jarak jauh, dengan aku hanya di Jambi gitu kan. Sedangkan kalau mesti kesana kesini kayaknya butuh biaya banyak. Kita mulai belajar digital marketing. Digital marketing pelan-pelan belajar mempelajari gimana caranya menjangkau orang jauh, sementara kitanya di Jambi. Berarti pakai AdSense, ADS kayak gitu, Facebook ADS. Iya, atau Instagram Ads kayak Facebook gitu. Ads, mau dari website juga gitu kan. Mulai ngejangkau jauh. Dari situ ngulik-ngulik lah di Google, cari-cari gitu kan. Terus sempat belajar juga sama teman-teman yang ngerti, mulai ngedalamin bidang itu. Jadi kayak mulai ngedalamin ngebikin brand orang nih gimana, terus gimana sih caranya ngangkat penjualan orang ini dari brand yang kita bikin gitu, sehingga memang brand orang ini memang benar-benar menarik. Tanpa harus tahu ini jualan apa sih, tanpa harus tahu produknya apa, orang tuh sudah tertarik duluan gitu Pak. Oke, berarti intinya kita mengawali dengan apa ya? Kalau nggak kita awali dulu, ya kita nggak bakalan bisa untuk apa? Kita tidak bisa mempromosikan usaha itu ke orang lain karena ibaratnya gini, di Jambi pasarnya tuh kurang, kan gitu kan? Di Jambi pasarnya kurang. Tapi kalau kita mau ngikutin Jambi, nggak bakalan kita bisa mendapatkan suatu income kan ya? Berarti kita harus memutar otak. Bagaimana? Yaitu memanfaatkan digital marketing agar yang di penjuru pulau pun dia tahu kita di sini mengeluarkan suatu produk. Jadi itu kayak apa istilahnya, itu menghindari kita bakalan, jadi kalau misalnya untuk yang baru-baru memulai gitu kan takut nih, kira-kira kayak kalau mulai bikin kayak gini harganya bakal berapa nih gitu kan. Sebenarnya tuh buat teman-teman yang baru memulai juga ya jalan aja dulu, kalau pasar bakal nemuin sendiri gitu. Kalau misalnya udah jalan berapa tahun tapi kok masih rate-nya masih rendah aja nih gitu mikirnya kan, ya coba cari pasar yang lain gitu. Jangan berpijak sama satu pasar yang sama gitu kan. Jadi pas sudah 2010 sama itu kalau nggak salah 2015 sudah benar-benar lepas, sudah memang fokus di rumah desain. Iya, memang udah jalan rumah desainnya kan. Itu udah benar-benar tantangan lebih berat lagi sih. Iya. Karena memang kita harus lepas dari zona nyaman. Iya. Kalau kita mau maju seorang entrepreneur harus keluar. Kalau misalkan mau jadi entrepreneur ataupun yang bagus gitu ya, lepaslah dari zona nyaman. Iya. Oke, baik. Nah, kan membuka rumah desain ini kan tadi dengan digital marketing. Ya. Itu dapat inspirasinya dari mana? WC atau apa? Nggak mungkin kan langsung digital marketing ya kan? Pasti ada gitu loh. Digital marketing juga baru berapa tahun ini juga boomingnya kayaknya di Indonesia.
atau gini, Mas Iwan suka baca, memang termotivasi, aku harus bagaimana, harus keluar gini kayak gitu. Sempat ini juga sih Pak, sempat sempat kerja sama apa, brand-brand kue kekinian gitu juga kemarin sih. Oh, yang punyanya kawan kita Punya itu, iya, si apa Irwansa. iya. Sempat kerja sama itu juga kan, Oh jadi iya. berbekal dari sana juga mempertajam istilahnya tuh kayak, Oh. kalau misalnya jalanin digital marketing tuh titiknya apa aja sih, poin-poinnya yang dikerjain apa aja sih gitu. Terus, yang bagusnya gimana, yang jeleknya gimana, Ya. ada kayak dipelajarin timing-timingnya juga, pokoknya Kita dapat ilmu juga dari dia iya, juga. banyak dapat ilmu sih Pak dari dia Heeh. juga. Berarti kan intinya gini, perjalanan ini kan tentunya kita tidak terlepas juga dengan suatu kegiatan-kegiatan ataupun pekerjaan-pekerjaan terlebih dahulu. Mhm, Ibaratnya kita mengupgrade diri lah. iya, Kita harus menjadi apa namanya gelas kosong yang memang kita menerima suatu air yang bisa kita menjadi penuh kan kayak gitu. jangan ini sih kalau jangan jadi batu sih kalau tempat baru. Oh iya. Iya, belajar membuka diri gitu nah kan, Iyalah, istilahnya kalau tuh, nggak apa-apa bodoh sih kalau Heeh, masuk ke tempat baru untuk betul. ngambil ilmunya lebih banyak lagi gitu kan. Iya. Yang udah tahu ya udah diam aja gitu, yang Heeh. belum tahu ya syukurin lah kalau Iya. dapat gitu nah kan. Lebih bagus gitu. Ya, berarti harus seperti itu ya. Iya, Oke, baik. Nah, berarti pas kita berarti Mas Iwan untuk membuka belajar terkait perihal masalah digital marketing itu karena ada apa masuk ke brand kue tadi, Mas mhm, Iwan dipercayain sebagai ini ya, salah satu admin ya mhm, di sana. Dari situlah Mas Iwan akan memfokus juga menyiapkan suatu amunisi untuk membangun rumah desain yang lebih iya. bagus Makanya lagi. kayak sekarang kan rumah desain udah tinggal jalan aja kan, Iya, udah oke. autopilot dia. Iya kan? Iya, Nah, nah Mas Iwan, kan untuk membangun rumah desain ini kan sebentar dulu sebelum ini. Sebenarnya krunya berapa orang sih rumah desain ini? ada banyak sih Pak. Ada banyak ya? Iya ada banyak sih di belakang aku. Heeh. Karena kalau misalnya aku kan project project leadernya nih. Heeh. Kalau misalnya yang nerima jobnya, nanti ada beberapa kawan lagi yang freelance lagi, yang Mm-mm. bakalan apa Oh, dapat lagi gitu. iya, membantu. Iya, Heeh. pecahan job-jobnya lagi Heeh. kayak tim copywritingnya ada. Oh, Terus oke. dari yang desainernya selain aku juga ada. Mm-mm. Jadi kayaknya kalau misalnya ke aku tuh tinggal di bagian finalnya sih Pak. Final ya, finishing lah ya. Finishingnya ya. Heeh. Oke, karena Mas Iwan kan membangun suatu rumah desainnya kan single factor ya, Mm-mm. ya kan? Single factor Iya, kan. single Nah, factor. jadi ketika sudah jadi, barulah Mas Iwan Baru merekrut, kerjasama ya. kerjasama, menjalin dan segala macamnya. Oke. Nah, tantangan Mas Iwan ini menjadi seorang entrepreneur yang saat ini nih bagaimana? Apa tantangannya? Masalah kreativitas aja sih Pak. Kreativitas ya? Soalnya kalau misalnya ibarat single factor gini kan, Superman sih kata orang nggak apa-apa ngerjain sendirinya Iya, tadinya iya. kan. Gitu. Ada sih istilahnya kayak kadang-kadang kita moodnya jelek, Hmm, entah ada masalah sama keluarga hmm, atau masalah sama apa gitu kan, moodnya nggak selalu bagus karena kalau kita butuhin tim tuh untuk bisa tukar pikiran. Kalau iya. misalnya kerja sendirian pasti hancur sih Pak. Iya, karena ini kan karena kerjanya di rumah desain itu kan berhubungan dengan suatu fantasi. Iya. Oh iya kan? Fantasi. Lah, Iya. karena karena gini, yang dimaksud dengan fantasi adalah kita itu mencoba untuk bagaimana nih? Kita harus mendengarkan suatu omongan klien, Iya. ya kan? Klien mintanya ini, berarti kan kita harus mempresentasikan, Mm-mm. kan kayak gitu. Berarti kan kalau cuman hanya sekedar dengerin omongannya klien aja, itu nggak bakalan sampai ketemu dari titik desain yang baik. Bener. Ya toh? Jadi kita Bener. butuh suatu fantasi. Mungkin kalau misalkan mau garap itu bukan kayak seperti ini ya. Kayak di toko di tempat-tempat pengetikan. Ini tolong dong diketikin ini. Oke, ya nanti 1 jam lagi jamil ya gitu. Iya. Kalau ini kan Udah. nggak bisa. Desain ini kan tolong Mas Iwan ini didesainkan aku produk makanan yang dimana ini untuk anak kecil Iya. ini gitu kan. Oke, 1 jam lagi jadi kan? Nggak gitu. Satu lagi jadi pingsan. Karena itu semua butuh butuh suatu Iya, pemikiran, benar. ide. Oke, mungkin butuh waktu saya untuk berpikir dulu, menganalisis, mensket dan segala Mm-mm. macam, ya kan? Mempelajari produknya yang mau dijual tuh apa, kan kayak gitu. Balik-baliknya sih itu tadi Pak, masalahnya mood, Iya, mood tadi ya. fisik, Heeh. terus eh, perbanyak istirahat sih. Masalahnya tuh gitu-gitu aja sih Pak kalau Iya. desainer itu kurang istirahat. Ambeien enggak?
Ah? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Karena banyakan duduk gitu kan. Lah iya kan? Enggak sih. Banyakan duduk ya kan, di depan mata cekung ya kan, perut buncit, cuma gini-gini Itu doang itu kan. narkoba, Pak. Makanya cekung soalnya. Iya. Jadi karena gini, saya juga karena saya kan juga desain, Iya. ya kan. Karena orang yang kita jengkelin ini kan menemukan suatu klien yang memang klien itu tidak tahu suatu prosesnya. Iya. Dia cuma butuh buat ini jadi besok ya. Gitu. Itu sih kendala juga sih, Pak. Iya kan, Banyak- tantangan iya. soalnya kan. Dan kita juga harus bisa memberikan suatu pengertian kepada si customer tadi. Ya. Ya dari hal-hal kayak itu kalau misalnya kita main red harga gitu karena kalau misalnya orang-orang yang awam yang nggak ngerti gitu Pak, dipikirnya kayak brand-brand gini kan mahal. Ya, Karena dia nggak tahu emang ini berharga gitu kan. Jadi eh disitulah kita bisa seleksi pasar, Pak. betul. Karena sampai saat ini pun di pagu untuk membuat desain itu nggak tahu, nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Buat desain itu kalau ukuran segini nih kisar tuh sekian gitu. Kan nggak Nggak ada ada. ya kan? Ibarat ibarat motor kan tipenya ini harganya segini. Iya, ibaratnya kalau nyusun batu, kalau Iya. misalkan orang sipil, Iya. oh kalau nyusun batu bata itu ukuran 3 meter kali 4 meter sekian harganya, itu udah jelas per Iya. meter sekian. Nah, kalau desain Suka-suka orang di kan sana. gitu kan. Jadi eh, terkadang kan orang cuman buat kayak gini kok mahal kali gitu loh kan. Nah, ya nggak sering nggak kenemuin klien seperti Sering-sering itu? banget sih. Paling cuma diketawain. Soalnya susah juga sih Pak kalau misalnya gimana ya kita kadang-kadang kita punya tarif. Kadang-kadang ya ini juga sih gimana ya? Aku kadang nggak lebih lebih nggak suka jual produknya sama orang-orang terdekat sih Pak. Gitu ya. Ribet sih Pak. Ribet soalnya ribetnya gini kadang eh kita jualan emang jualan gitu kan. Terus kita mikirin brandnya tuh berapa hari gitu. Ketika sudah selesai berapa? Ah, sama saudara aja. Gitu kan. Paling jadi gimana nih pembayarannya gimana harus gimana aku nagihnya gitu kan. Jadi setelah aku pikir-pikir kayak gitu, kayaknya aku lebih suka sebenarnya kayak gini aja sih visual gini sih gak setuju juga Pak. Soalnya aku lebih suka di belakang layar. Oh, gitu. Karena biar nggak dikenalin orang gitu Oh, kan misalnya. gitu. Orang tahu tuh rumah desain tuh punyanya si ini nggak tahu orangnya yang mana gitu. Nah, tadi harusnya pakai topeng. Iya tadi. sih, takutnya- Jadi maskernya semuka. Aku takutnya malah dibilang jualan ya apa bakso borak. Soalnya susah kalau dikenalin sama misalnya punya orang-orang deket yang punya usaha gitu. Jadi kalau misalnya dikenalin kayak mau dibantu tapi gimana gitu, Oh, nggak dibantu iya. tapi gimana gitu, serba salah. Berarti kayak makan buah si malakama gitu ya? Iya Pak. Oke, berarti tantangannya itu terkait perihal masalah harga ya, Iya. harga pasar ya. Karena terkadang kan itu toko sebelah itu aja segitu gitu kan. Ada nggak bandingin kayak gitu? Aku Pernah lepasin aja sih biasanya kayak Hah? gitu. Aku lepasin sih biasanya. Kalau misalnya perbandingannya kayak gitu, tempat sini aja lebih murah loh. Ya nggak apa-apa coba aja dulu di sana. Soalnya mana tahu di sana lebih bagus gitu. Kita nggak orang di sini semuanya kompak sih Pak. Gitu ya? Nggak rasa persaingannya nggak tinggi. Oh. Istilahnya itu kayak apa ya? Kalau misalnya kamu nggak setuju mau desain di sini karena mahal, kamu boleh cari tempat lain kok, nggak masalah. Malah kadang-kadang kami malah ngerekomendasi, misalnya, ini budgetnya berapa nih? Segini misalnya. Oh, kayaknya tempat sana aja. Oh mahal katanya kan? Hmm. Ah kalau misalnya ibu mau ada harganya misalnya berapa nih? Segini-segini katanya. Aku punya temen nih yang nge-rate-nya segini. Kalau ibu mau coba nih, boleh hubungin yang ini. Malah aku saranin lagi gitu. Tapi ya ada harga ada rupa sih kalau aku bilang gitu. Karena sekarang gini, kenapa Mas Iwan mempertahankan suatu harga itu dengan kenapa gitu loh? Kan saat ini kan butuh uang dong, butuh job dong kan kayak gitu kan karena situasi pandemik gitu kan harga daya beli masyarakat berkurang kayak gitu tuh gimana? Kenapa? Gimana ya yang jelasinnya? Soalnya itu ini juga sih Pak. Eh dengan pengalaman yang sudah sejauh ini, kayaknya sayang banget sih kalau dijual dengan cuma-cuma gitu. Karena suatu usaha kita itu ibaratnya gini.
satu kemampuan yang kita miliki itu jangan sampai kita merendahkan harga yang padahal sebenarnya kitanya itu sudah Iya. mampu di atasnya itu gitu loh. Berarti kan kalau misalnya aku tahun 2010 kemarin aku ngebikin logo tuh bisa berminggu-minggu, dibandingkan dengan sekarang aku bisa bikin logo satu tuh cuman 2-3 hari, itu kan percepatan jatuhnya, Iya. Pak. Dan yang mereka bayar tuh harusnya percepatannya itu. Ya. Kalau misalnya mau nunggu lama sih nggak masalah juga. Dirasa-rasain aja sih. Oke. Nah, Mas sekarang ini kan menghadapi pandemi, Mm-mm. ya kan? Banyak teman-teman kita, usaha-usaha teman kita itu ya sedikit apalah melemah, ya kan? Nah, di rumah desain kena nggak efeknya? Kena juga sih. Kena. Iya, cuman lucunya eh konsumen-konsumennya rumah desain malah bikin home industry, Pak. Oke. Yang tadinya jualannya jualan offline, Heeh. begitu dia selesai masuk ke wabah ini, Heeh. malah bikin produk baru home industry. Jadi mesen brand baru lagi orang-orangnya. Iya. Aku juga bingung kayak apa? apa yang barusan ini bikin sambal botolan gitu, kayak Oh. makanan-makanan rumahan gitu, olahan gitu. Malah banyak malah banyak brand baru yang keluar. Berarti intinya gini ya, jangan hanya kita manfaatkan situasi yang ada ini. Jadi Iya. manfaatkan situasi ini bukan bukan karena menurunnya suatu peminat untuk ke rumah desain, malahan di sini malah berkembang lagi gitu ya. Karena pada dasarnya kita peduli juga sih, Pak. Karena jangan sampai kita ngelepas konsumen itu gitu aja. Kita mesti follow up juga. Mm-mm. Jadi misalnya kayak gini, udah 6 bulan nih konsumennya nggak ada kabar gitu kan. Mm-mm. Tanyain apa kabar, gimana gitu Baik. kan, perkembangannya sekarang gitu kan. Kalau baik ya udah, nggak usah tanyain lagi. Kalau misalnya kayak sekarang nih lagi sulit nih gini, kenapa nggak coba usaha lain gitu kan. Malah dari rumah desainnya yang tawarin kenapa nggak coba usaha lain, misalnya kayak gini. Baru kebuka pikir, oh iya ya. Gitu. Iya. Nah cobalah bikinin gini. Ya, akhirnya dia desainnya ke rumah Iya. desain gitu. Berdasar dari peduli tadi kan. Nah, cocok itu bagi sobat Unaja ya. Jadi jangan pantang menyerah. Ibaratnya kalau misalkan dari segi berbisnis, itu ketika ada klien dan itu jangan lupa sering-sering memfollow up. Iya. Ya nggak? Kalau misalkan ternyata dia sudah klien hati, ya sudah. Kita bukan jodoh bukan kali ya. bukan jodoh ya nggak? Ya, oke. Nah, jadi untuk saat ini untuk menghadapi di pandemi ini usahanya rumah desain di pandemi ini berarti masih efeknya nggak terlalu ini kali lah ya. Masih aman. Masih aman ya. Nah, solusinya apa nih? Kan bagi sobat-sobat Unaja yang entrepreneur di rumah nih, mungkin dia ada jualan gorengan atau apa eh, jualan roti atau apa macam-macam gitu kan. Nah, apa kalau menurut Mas Iwan untuk menghadapi terkait perihal usaha yang menurun saat pandemi solusinya apa? Kalau menurun sih banyak faktor sih. Tapi kalau misalnya dari sisi aku sih mikirnya kalau misalnya menurun bahkan hal sekecil cuman gorengan aja masih aku pikirin juga kan. Mungkin kalau misalnya turun terus penjualannya nggak naik-naik mungkin brandnya kurang bagus. Oh gitu ya. Iya sih. Aku mikirnya gitu aja sih Pak karena sekarang zamannya media sosial banyak. Betul. Mau jualan di mana aja bisa kayaknya gitu kan. Bahkan cuman sekedar lauk-lauk gitu aja pun masih dijual online juga kan Pak Iya, gitu. betul. Jadi sebanyak ini peluang kenapa nggak dimanfaatin sih? Iya, karena saat ini kan berlomba-lomba orang membuka suatu usaha itu dengan berbasis digital marketing ya, Iya. media sosial ya kan. Dan saat ini memang sudah nampak sekali perubahan terkait perihal revolusi industri. Iya. Ya kan? Revolusi industri 4.0 tadi. Yang jualan gorengan yang dulu face to face sekarang sudah online. Aku takutnya setelah wabah ini malah jadi kebiasaan, Pak. Jadi kebiasaan baru. Aku curiganya gitu sih. Orang-orang terbiasa di rumah mau makan online segala macam online gitu. Takutnya kedepannya setelah pandemiknya selesai ini malah jadi kebiasaan baru sih. Kebiasaan contohnya kayak ada. Orang-orang mager di rumah, nggak mau keluar lagi pokoknya di rumah aja. Nah gimana? Ya udahlah kita misalkan janjian mau meeting gitu kan, ya udah online aja. Iya gitu kan, mau online sekarang ada Zoom sudah, terus mau ngobrol-ngobrol apa mau makan segala macam kayaknya sudah bisa dilakukan online. Iya. Kan?
Mau podcastan dia di sana kita di sini sudah bisa Iya, gitu ya. semuanya bisa sih kayaknya. Nimbul kebiasaan baru kan? Oke, nah Mas Iwan, eh kan di rumah desain ini bergelut tadi di bidang apa, desain apa, di bidang desain audiovisual dan digital marketing. Nah, bagi sobat Unaja nih, kalau untuk mau memulai bisnis seperti Mas Iwan, apa yang paling penting? Doa sih. Oke, itu pasti. Doa dulu sih. Yang paling penting tuh passionnya aja dulu Restu, sih. restu juga nggak Terus tuh dari orang tua? kadang-kadang jangan juga nggak apa-apa sih. Nanti kalau udah jadi aja bisa Oh, restuin gitu ya. ya? Kalau udah jadi pasti direstuin kok. Oh, gitu. Pasti enggak. Nggak mungkin nggak dikasih. Jadi Nah, kalau apa tadi? Kalau untuk memulainya itu apa? untuk Baginya, memulainya selain itu doa. passion dulu sih, Pak. Di sini ya. Passion dulu. Keinginannya dulu sih. Maunya maunya misalnya emang bener-bener memang mau desain, mau kemana dulu nih desainnya gitu. Coba-coba coret-coret aja. Istilahnya tuh karya jelek, sejelek-jelek apapun karya pasti ada penikmatnya. Ya. Sebagus-bagus apapun karya pasti ada juga yang benci. Mm-mm. Itu aja sih kalau aku jalan aja dulu. Berarti intinya sobat Unaja yang di rumah yang di saat ini yang dianya salah satunya di prodi teknologi dan informasi atau khusus informasi ataupun arsitek itu bisa ya Bisa. bergelut di bidang rumah desain. Iya bisa. Seperti rumah desain maksudnya. Nah, dan apa nih Mas pesan dan motivasinya untuk remaja yang mau memulai bisnis? Apa nih? Apa ya? Eh jangan nyerah aja sih sama kondisi yang kayak sekarang. Kayaknya eh semakin dipikirin malah semakin rumit kondisi-kondisi kayak sekarang. Jadi ya balik kayak tadi lagi sih, mulai aja dulu. Jalanin aja lah dulu, pokoknya apa yang kalian terbesit di pikiran kalian mau ngusahain apa, ya gas aja sih. Jangan kasih kendor. Betul betul. Berarti intinya jangan sesali keadaan yang saat ini. Iya, Tetapi jadilah saat ini adalah suatu motivasi kita untuk keluar dari zona nyaman. iya. Iya kan? Karena kan sedang kita diuji ini kan bukan hanya sekedar satu dua orang. Semua ngerasain kok. Semua ngerasain. Jadi bukan hanya kita sendiri ya, bersama-sama ya kan di sini untuk ngadapin terkait perihal masalah pandemi ini. Nah, oke, baik itu dia sobat Unaja yang di rumah yang saat ini sedang WFH ataupun tidur-tiduran, mager di rumah dan semuanya. Kita tadi udah dengerin penjelasan-penjelasan dari Mas Iwan dan nantinya ketika kamu ingin melihat apa sih sebenarnya rumah desain itu nanti kita akan kasih link ya di caption link rumah desain dan profilnya Mas Iwan kalau misalkan mau ngelihat apa mau apa DM Jangan. mau order desain nanti bisa nanti kita kasih linknya di caption. Oke, baik itu dia dari kita bersama Mas Iwan 30 menit kita di podcast Unaja ini dan pantengin terus channel kita dan pastinya kita mengadakan siaran live di hari Selasa, Kamis dan Sabtu selalu di Facebook Unaja ataupun di IG Unaja. Oke, stay tune terus di podcast Unaja. Bye bye.